Cek yang baru gabung. Oke. Cek. Oke, sudah mulai ramai ya yang masuk. Baca-baca sedikit coba. Dan Anissa Putri, Ricky, Firda, Genta, oke, Iqbal, Karina, Lia, Nadia, Pradiana, Rizky, Sustanto, Trisna. Wah, udah ramai nih. Oke. Santan kasih kebut. Oh ya tadi. Cek sound codes. Oh, winner. So, Honda. Oke, karena sambil nunggu yang lain, jadi kita tunggu dulu beberapa menit. Soalnya masih ada yang join. Santan kasih kebut. Ball. Wah, habis sholat maghrib nih. Bapak, selamat bergabung Bapak Agus Rama, selamat bergabung. Ahmad Lutfi. Bapak, lagi di masjid ya Pak? Bentuk nunggu biar semuanya pada masuk dulu ya Pak. Mas Riri parah. Oke. Winarso Owin. Wow. Oke. Gimana? 32 Trisna Widiani. Reni Rasmini Praditya Milalia Karina Jauza Genta Fitri Firda. Oke.
Cek. Cek sound coach mungkin. Halo, selamat malam semuanya. Suaranya belum ada ya. Apakah suara saya udah jelas? Jelas. Suaranya nggak ada lagi. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain juga ya. Kita sambil setting-setting dulu. Dan Selamat malam Mas. Oke, selamat malam. selamat malam ya teman-teman. Nggak ada. Luar biasa sih untuk partisipannya. Banyak banget ya. Sini udah ada 30 partisipan. Jangan lupa teman-teman share juga sebanyak-banyaknya ya. Karena link webinar ini gratis dan kita bisa saling memberikan manfaat tentunya untuk mengedukasi, dan kita lebih ke saling sharing aja ya untuk malam ini. Luar biasa tentunya. Di sini saya ditemani oleh 3 edukator juga ya, 3 mentor juga dari Didimax. Luar biasa. Selamat malam Mas Pendi. Ada Mas Pendi, kalau ada Bu Nata juga ya. Malam semua. Ada suaranya nggak? Suara. Cek, ada suaranya? Gak ada suaranya. Aduh. Oh, ada ya. Oke, salam kenal semua. Saya Nata dari Didimax. Dan di kesempatan kali ini saya bersama Master Widiansyah dan Master Fendi akan sharing santai aja sama teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di sini mengenai trading forex peluang terbesar bisnis di masa kini. Trading forex peluang terbesar bisnis di masa kini. Nah, kita mulai aja. Sebentar. Oke. Jadi sebenarnya mungkin Bapak Ibu udah pada tahu ya, trading forex itu apa. Yang basic-basicnya mungkin udah pada tahu. Dan di sini ada forex merupakan salah satu bisnis dan instrumen investasi berjangka yang unik. Nah, kalau misalkan unik tuh pasti ada bedanya dong sama bisnis lainnya. Ya, pasti punya keunikan tersendiri. Berbeda dengan bisnis konvensional atau instrumen lainnya, contohnya kayak saham, deposito, reksadana, properti, dan sebagainya. Bedanya tuh apa sih gitu kan? Kalau misalkan kita bandingin sama bisnis konvensional. Bisnis konvensional itu, atau bisnis real ya, yang bisa kita lihat mungkin kayak restoran mungkin ya, atau usaha apa gitu yang real, banyak mebel dan yang lain-lainnya. Nah, perbedaannya tuh apa? Pertama, mungkin kalau misalkan bisnis trading forex itu tidak membutuhkan tempat, karena yang kita butuhkan hanya HP, gadget, bisa di laptop, bisa di tab gitu kan, nggak membutuhkan tempat. Jadi otomatis lebih irit daripada bisnis konvensional. Lebih iritnya apa? Kita nggak butuh sewa tempat ya, nggak butuh bayar PBB mungkin untuk tempatnya dan yang lain-lain. Terus kelebihan bisnis trading forex ini simple, apalagi di masa sekarang yang apa-apa tuh pakai apa ya, dunia digital, simple banget. Simple banget. Jadi dari HP kita cuma butuh internet aja. Terus mungkin kalau misalkan bisnis konvensional kayak makanan dan yang lain, kalau nggak habis mungkin kita bisa rugi kan. Tapi di trading forex kita bisa minimalisir ruginya, kita bisa batasi kerugiannya, gitu enaknya. Mungkin kalau misalkan dia konvensional juga banyak risiko seperti ya bahan bakunya basi atau kayak gimana. Tapi kalau di trading forex itu kita bisa ukur modal kita maksimal itu ruginya berapa, gitu. Nah, kalau misalkan sama saham, bedanya ya mungkin yang Bapak Ibu tahu, pertama lebih cepat juga hasilnya, bisa harian gitu kan, lebih cepat juga hasilnya, sama kayak deposito, apalagi properti. Yang mungkin likuiditas properti itu lebih di bawah trading forex. Gitu. Next. Nah, ini kenapa trading forex unik yang tadi dibahas, tapi bisa kita rangkum. Pertama, fleksibilitasnya, waktu dan tempat ya, waktunya bisa kapan aja,
siang malam 24 jam dalam sehari gitu. Kalau misalkan mungkin bisnis konvensional kan misalkan orang jualan bubur gitu. Biasanya bubur laku pagi atau malam aja. Tapi kalau misalnya trading forex, kita bisa pagi, siang, malam sesuai mengikuti waktu kita gitu. Misalkan kita sibuknya dari pagi udah sibuk kan kerja gitu kan, nggak bisa nih bisnis, tapi pas malamnya kita pulang kerja kita bisa melakukan transaksi gitu. Jadi mengikuti waktu kita aja gitu. Terus tempat yang udah dibahas tadi ya, tidak butuh memakan tempat. Kita mau di kantor, mau di kamar mandi, mungkin mau di kamar, mau di manapun lah, sambil nonton TV segala macam itu bisa kita lakukan transaksi yang berpeluang mendapatkan keuntungan gitu. Terus di likuiditasnya, uniknya trading forex itu perputaran transaksinya itu terbesar mungkin di dunia mungkin ya, karena pertama mencakup seluruh negara-negara gitu transaksinya itu. Pasti otomatis likuiditasnya tinggi dibandingkan properti gitu ya kayak tadi. Oke, terus profitabilitas, peluang keuntungannya dua arah. Jadi saat harga naik atau harga turun itu kita bisa tetap mendapatkan keuntungan. Kenapa? Jadi kita misalkan harga emas turun, ya kita bisa jual. Harga emas mau turun kita bisa jual, walaupun kita belum beli gitu. Nggak harus beli dulu. Itu kan unik banget ya, unik banget. Biasanya kalau konvensional ya kita harus beli dulu dong untuk apa bisa menjual sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya trading forex keuntungannya bisa dua arah gitu. Jadi saat kita belum punya barangnya, kita belum punya mata uangnya, tapi kita bisa jual. Nah, setiap berbicara keuntungan di bisnis pasti disandingkannya dengan resiko. Gak mungkin di dunia ini ada bisnis yang 100% untung. Kalau menurut saya pribadi ya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada nih di sini, ada kok bisnis yang 100% untung, tidak ada risiko sama sekali, boleh di chat ya. Kita mau join ya, kita mau join gitu. Oke, tapi kalau di trading forex sendiri, di samping keuntungannya juga ada risikonya, gitu kan. Keuntungan dan kerugian adalah bagian dari bisnis. Prinsip pada umumnya, layaknya berdagang di bidang konvensional, trading forex berprinsip sama, yaitu beli lebih murah dan jual lebih mahal. Selisihnya adalah keuntungan. Jadi contoh, misalkan kita beli harga emas gitu kan, tapi ternyata harganya turun nih, malah turun. Nah, di situ kita bisa rugi gitu, kita bisa rugi di situ. Tapi uniknya dari trading forex itu kita bisa batasi kerugiannya, yang biasa kita sebut dengan stop loss atau batas kerugian gitu ya. Jadi di situ kita bisa memanage maksimal kita mau rugi berapa gitu. Keuntungannya pun kita bisa atur. Gitu. Dan jangan berharap kalau misalkan dari trading forex 100% langsung bisa kaya, langsung bisa jadi miliarder gitu ya Mas Fendi ya. Betul Banyak banget ya yang berharap kayaknya trading forex mah langsung deh kaya gitu kan. Betul. Tapi kalau ngomongin untung namanya bisnis gitulah ya. Aduh. Oke. Cukup penjelasannya Ibu Natasha. Cukup. Jadi intinya kalau di slide ini jangan langsung berharap udah trading forex itu langsung bisa kaya, langsung bisa instan gitu ya. Nggak semudah itu. Tetap semuanya juga harus melalui proses gitu. Oke, boleh selanjutnya kita dengar penjelasan dari Mas Fendi nih. Terima kasih Ibu Nata. Terima kasih. Penjelasannya cukup jelas mungkinnya. Selamat datang yang baru bergabung. Boleh simak dulu aja, perdalami tradingnya itu seperti apa, trading forex itu masa kini seperti apa. Oke, saya sekarang bantu penjelasan sedikit ya. Perhitungan keuntungan dan kerugian. Seperti apa sih keuntungan dan kerugian di trading forex? Oke, trading forex dilakukan dalam pasangan mata uang. Misalnya dalam pasangan euro atau USD itu transaksi buy, berarti membeli euro sekaligus menjual dolar Amerika. Sedangkan transaksi sell berarti menjual euro sekaligus membeli dolar Amerika. Oke, jelas?
Contohnya lagi nih, contohnya profit atau loss itu sama dengan harga jual kurangi harga beli kali kontrak size kali lot. Nah, ini contoh nyatanya lah, katakanlah contoh bertrading dengan modal $10.000. Kuantitinya, kontrak size-nya itu $100.000 standar lot, dan kita melakukan buy sebanyak 1 lot di euro atau USD terhadap USD, dilakukan posisi 1.2000 dengan, dan kemudian close untuk take profit posisi 1.2010, maka kita akan profit sebesar, profit sama dengan tadi ketika close itu kan posisinya 1.2010 kurangi 1.2000 kali quantity kontrak size lot. Kali kontrak size kali lot. Nah, ini 1 lot kali 100.000 sama dengan $100, seperti itu. Jelas? Nah, di sini kita juga menjelaskan soal resultnya. Oke, boleh next, Bu Nata. Oke. Nah, contoh gambaran profit atau loss. Nah, di sini bisa dipahami baik-baik. Kita lihat result yang pertama. Oke, result pertama ini mana ini ya? Periode 16 sampai 20 Mei. Kita mingguan ya. Senin kita ada sell USD JPY. Kita sell open di 129.45 itu, kurang jelas. Dan close 128.93. Dengan kita pencapaian PIP itu 52 pips. Profit itu $261 gitu. Anggapannya seperti itu. Ini katakanlah result kita. Oke, di zoom sedikit mungkin. Nah, di sini biar yang lain juga lebih jelas. Oke. Di sini resultnya kita mingguan. Katakanlah ini tadi yang aku baca di hari Senin ya, tanggal 16 bulan 5 2022. Hasilnya kita dapat profit itu $261. Dan hari Selasa dan akumulasi hari Senin itu $346. Nah, kita dijumlahkan nih, jumlahkan weekly. Nah, di sini ada total profit. Nah, di minggu ini periode 16 sampai 20 Mei itu profitnya itu $895. Oke, kita sekarang ini minggu pertama kita profit terus ya, tanpa loss. Wah, bagus sekali tuh profit tanpa loss. Jangan salah, namanya bisnis trading ini pasti ada kerugian. Kita lanjut ke periode result, periode selanjutnya boleh. Nah, periode 6 Juni sampai 10 Juni 2022. Nah, Senin masih kita trading, kita ada arahan signal sell juga nih di XAUSD dengan lot 0,5. Open posisi di 18.57 dan close di 18.51. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di atas, biar lebih ada contohnya lagi. Nah, tadi kita ketika open di 18.57 dan close di 18.51. Nah, dari sini kita kurangi 18.57 kurangi 18.51 sama dengan itu kurang lebih 51 pips dengan hasil $255 atau setara itu Rp2.550 dari situ. Oke, Senin kita trading masih aman. Oke, kita trading lagi nih hari Selasa. Sekarang ngomongin kerugian nih. Kerugian, loss. Selasa kita trading di GBP USD
GBP USD kita ada arahan buy dengan lot 0,5 dengan open di 1.25215. Ternyata ketika kita ambil buy, ternyata market turunlah, nyampai dengan kita batasi resiko kita itu di 1.24800. Di situ kita mengalami kerugian dong. Tadi kita udah profit tuh 51 pips. Sekarang kita rugi lagi tuh 42 pips. Kita ruginya berapa? $207 atau setara kita 2 juta. Nah, dari situ kalian bisa lihat ya, mungkin yang lagi menyimak bisa lihat baik-baik. Ini yang merah, warna merah itu kita posisi loss. Nah, hari Selasa itu benar-benar lagi rugi. Ngomongin rugi, kita pasti rugi itu. Bisa dilihat kami ruginya lumayan dengan akumulasi ruginya $1.100. Tapi namanya bisnis kita harus bangkit dong. Jangan bisa keterpurukan dalam kerugian. Nah, kita trading lagi tuh. Trading lagi, kita profit lagi, recovery, mendapat keuntungan lagi $500, keuntungan lagi $400, dan akumulasi kita masih profit dengan total $252. Masih untung dong, walaupun kita pernah mengalami kerugian. Gitulah simpelnya trading gitu. Slide selanjutnya boleh. Result selanjutnya sedikit lagi mungkin biar lebih jelas lagi. Oke, periode result signal di DMAC Education Center Official periode 13 Juni sampai 17 Juni 2022. Oke, kita trading tuh. Wah, sekarang lebih banyak mengalami kerugian tuh. Rugi. Kita Senin rugi 1.000. Selasa masih rugi lagi. Kamis, Rabu istirahat sejenak buat mengendalikan psikologi karena trading itu benar-benar membutuhkan psikologi. Seperti itu. Stop dulu. Kita stop dulu trading. Nah, Kamis tanggal 16 bulan 6 2022 kita bangkit lagi, mencoba pelan-pelan recovery, profit lagi tuh 700. Oke, udah profit tuh. Jumat kita trading lagi, masih rugi lagi. Kayaknya minggu ini kita lagi sepi nih dalam trading, kita lagi mengalami banyak kerugian. Akumulasi kita rugi berapa? $966. Tapi dari sekian banyaknya result, kita diakumulasikan result 6 minggu. Oke, total dengan total signal itu 50. Kita open posisi itu 50 signal. Nah, dengan profit kita jumlah profit itu 34 signal dan loss 16 signal. Sebanding nggak kalau menurut kalian? Boleh. Oke, sebanding nggak? Kita profit 34, tapi kita loss 16. Dengan total profit kita dengan 6 minggu itu $1.100. Nah, grafik pergerakan. Oke, jelas itu untuk gambarannya, untuk resultnya antara profit dan loss-nya. Dari situ, nah, market itu seperti ini pergerakannya. Akumulasi. Nah, kalau akumulasi dalam 7 minggu, total itu 54 signal, profit 38, dan loss 16. Oke, total pips-nya itu 601 pips. Total profit itu $1.653. Oke, ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan dulu sebelum lanjut ke step selanjutnya, boleh? Ada yang kurang jelas nggak? Boleh, biar saya bantu jelaskan sedikit-sedikit. Oke, semakin banyak juga ini yang bergabung. 42. Jelas Mas yang ini. Oke, jelas. Ahmad Lufi mungkin udah trader mungkin ya. Jadi sudah sedikit jelas
grafik pergerakan growth. Oke, dari sini udah terlihat jelas naik turun lah. Market cuma kayak gitu kok, naik turun doang kok. Tinggal yang terpenting kita tahulah ilmunya, pahami ilmunya dulu. Oke, kalau udah jelas, boleh mungkin ke tahap selanjutnya biar dibantu jelaskan oleh Coach Widi. Mungkin bisa dilanjutkan Coach Oke, selanjutnya. terima kasih banyak ya teman-teman. Oke. Luar biasa sekali tadi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, rekan-rekan saya, luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Pendi dan Bu Nata, dan Oke, luar biasa sama-sama. sekali. Dan ya sebelum kita lanjut ya, boleh ya teman-teman, kalau ada yang mau tanya bisa silakan langsung tanyakan aja di kolom chatnya. Dan jangan lupa juga ya, kita sharing santai-santai aja tentunya. Dan mungkin bagi teman-teman di sini yang belum kenal saya, perkenalkan ya, saya Widiansyah Muhammad Kahfi. Terlalu cepat ya tadi ngomongnya. Senang sekali ya, rasanya bisa bertemu kembali bersama teman-teman di sini untuk bahas dunia yang tidak ada hentinya untuk kita bahas tentunya, yakni di dunia trading forex ya. Dan tadi cukup luar biasa dengan judul untuk malam ini ya, di kesempatan malam ini. Dan mungkin untuk minggu-minggu berikutnya tentunya kita akan rutinitaskan insya Allah untuk workshop webinar seperti ini ya. Sebenarnya dulu juga udah pernah, tapi berhenti dan berjalan lagi, jadi agak vakum. Tapi kita insya Allah untuk kedepannya kita akan rutinitaskan, jadi stay tune aja di teman-teman di Dimex ya tentunya. Dan mungkin tadi untuk pembahasannya ya kurang lebih sudah cukup lengkap sekali ya. Bagus banget pembahasannya dari Pak Pendi dan Bu Nata juga dengan judul Trading Forex Peluang Bisnis Terbesar Masa Kini ya. Bagus sekali. Dan mungkin di sini saya akan menarik kesimpulannya ya dari tadi mungkin untuk pembahasannya, yakni tadi mungkin saya tertarik dengan kata-kata kenapa trading forex itu unik gitu ya. Tadi alasannya gitu. Yang pertama itu fleksibilitas waktu gitu, fleksibilitas waktu dan tempat ya. Yang dimana waktu gitu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pasar forex buka 24 jam selama Senin sampai dengan Jumat. Untuk hari weekend, Sabtu dan Minggu market forex tutup ya. Itu untuk fleksibilitas waktunya ya. Jadi kita bisa trading kapanpun kayak gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu sibuk nih di pagi hari ya karena ada kegiatan atau aktivitas kerja mungkin ya. Nanti bisa di trading atau aktivitas tradingnya nanti bisa di malam harinya tentunya seperti itu. Atau mungkin ada yang kebalik ya, di pagi harinya ada luang waktu gitu. Tapi di malam harinya ada aktivitas kerja. Jadi nggak usah khawatir, tinggal nanti trading aja di pagi hari dan nanti aktivitas kerjanya di malam hari. Nah seperti itu. Jadi ya bisa diikutin lah ya fleksibilitas waktunya. Jadi nggak ada alasan saya nggak mau trading gitu kan karena saya sibuk dengan pekerjaan kayak gitu. Enggak sih, nggak ada ya. Pejabat mana sih yang sesibuk 24 jam terus-terusan kerja gitu, nggak ada. Bahkan pejabat-pejabat pun sekarang ikut trading kayak gitu. Jadi ada ya istilahnya lah lumayan lah ya untuk penghasilan sampingan gitu. Itu trading bisa seperti itu. Seperti itu. Lalu yang kedua, fleksibilitas tempat ya. Yaitu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi trading forex itu adalah aktivitas yang dapat dilakukan secara online ya. Transaksinya pun dilakukan bisa melalui komputer, laptop, tablet, maupun HP ya, smartphone. Jadi trader pun bisa melakukan transaksi dengan aplikasi yang disediakan oleh broker, yaitu di Dimex menggunakan aplikasi MetaTrader 5 ya. Jadi MetaTrader 5 ini sebagai platform untuk aktivitas transaksi di pasar forex ya. Jadi kita tidak perlu menyewa waktu ya atau memiliki tempat khusus untuk berbisnis gitu kan. Dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang, mendapatkan penghasilan sekarang ada di dalam genggaman ya. Jadi tadi nggak ada alasan lagi ribet ya untuk trading, saya harus punya tempat, saya harus nyewa tempat gitu kan. Enggak ya, kalau bisnis trading itu cukup tinggal siapkan aja modalnya lalu langsung buka akun dan kita berbisnis trading forex tentunya ya. Nah, ini tadi ya yang menarik juga kenapa trading forex itu unik gitu kan, yaitu likuiditasnya. Ya, likuiditasnya di trading forex itu
perputarannya. Kalau teman-teman mungkin nggak tahu likuiditas, yaitu perputaran lah ya, perputaran transaksi kurang lebih secara garis besarnya itu. Jadi likuiditas atau perputaran transaksi pasar forex itu mencakup seluruh dunia, gitu kan. Bahkan perputaran transaksi terbesar di seluruh dunia, gitu. Nah, di sini juga dilansir, pasar forex adalah pasar keuangan terbesar dan paling liquid ya. Pasar forex memiliki tingkat likuiditas atau perputaran transaksi yang sangat besar sekali, bahkan paling terbesar di seluruh dunia. Jadi di sini dilansir juga dari Bank for International Settlement atau BIS, sebuah lembaga yang menaungi bank-bank di seluruh dunia, menyatakan bahwasannya angka likuiditas pasar forex rata-rata mencapai 5, triliun dolar Amerika per hari. Per hari, bayangin, 5, triliun dolar AS. Ini bukan triliun rupiah ya, tapi triliun dolar gitu. Bayangin kalau dirupiahin ya, itu nolnya berapa gitu kan. Dan ini hanya sebagai perbandingan saja ya, perbandingan dengan likuiditas pasar saham ya. Perbandingan likuiditas bursa saham terkenal ya di Amerika Serikat, yaitu di New York Stock Exchange, itu terkenal sekali besarnya ya, hanya sebesar 2,24 miliar. Kalau tadi triliun, sekarang di New York Stock Exchange hanya di 20-24 miliar gitu. Itu berbandingnya besar sekali ya tentunya untuk likuiditasnya. Seperti itu. Nah, kenapa sih pasar forex bisa sebesar itu tanpa disadari ya? Tanpa disadari bisa sebesar itu karena setiap orang bisa terlibat dalam industri ini. Kayak gitu. Jadi misalnya nih, ketika kita akan keluar negeri, ya kita harus tukar uang. Kayak gitu kan. Nah, itu secara tidak kita sadari salah satu transaksi forex atau trading forex. Kayak gitu. Atau mungkin misalnya selanjutnya nih dalam skala-skala besar, yaitu industri perbankan, atau bank sentral, atau dunia usaha, atau juga eksportir atau importir ya, itu juga melakukan hal yang sama untuk keperluan yang berbeda-beda tentunya ya. Itulah kenapa volume transaksi forex itu bisa mencapai luar biasa sekali ya besarnya tentunya. Nah, lalu yang ketiga itu profitabilitas gitu. Jadi profitabilitas atau peluang keuntungannya itu sangat fleksibel juga kayak gitu. Yaitu dua arah ya. Kayak gitu. Nah, tadi itu menarik juga ya tentunya dan sangat unik juga kenapa trading forex probabilitasnya sangat besar sekali gitu. Jadi peluang keuntungannya itu dua arah. Jadi kita bisa ambil buy atau short sell ya misalnya tuh. Mungkin teman-teman yang belum tahu konsepnya nanti bisa chat juga ya ke teman-teman trading advisor kami untuk selengkapnya. Untuk kenapa sih trading forex itu bisa dua arah seperti itu. Nah, di sini ada yang langsung nanya ya, apa yang membuat naik turun market? Dan menarik sekali pertanyaannya di sini, bagus sekali dari Bapak Dani ya, tentunya terima kasih banyak. Apa yang membuat naik turun market ya? Tentunya yang pertama dan yang yang bisa kita gambarkan secara sederhana yaitu ya ada yang buy, ada yang sell. Kayak gitu. Jadi ada yang istilahnya tuh lebih ke hukum supply and demand lah ya. Secara garis besarnya itu hukum supply and demand, sama kayak perdagangan yang lainnya gitu kan, perdagangan konvensional pun kayak gitu. Contoh misalkan perdagangan konvensional misalkan di toko emas kayak gitu ya, di toko emas misalkan emas nih banyak yang beli kayak gitu, banyak yang beli. Kalau emas banyak yang beli, emasnya pun itu pasti bakal jarang gitu kan, atau langka kayak gitu. Samalah kayak BBM kayak gitu kan, mungkin untuk sekarang samalah kayak BBM gitu, bahan bakar bensin itu kan sama. Siap Master. Jadi semakin langka atau semakin banyak yang beli gitu kan, semakin banyaknya permintaan, itu pasti harganya akan naik. Begitupun di pasar forex kayak gitu. Contoh misalkan nih di Amerika ya, contohnya di Amerika nih ekonominya sedang bagus, negaranya sedang maju kayak gitu, otomatis itu mempengaruhi ke nilai mata uang tersebut kayak gitu. Nah, si nilai mata uang tersebut itu menjadi aset safe haven lah istilahnya tuh ya, bisa dikatakan sebagai aset safe haven. Jadi banyak yang ngebeli tentunya karena negaranya sedang bagus nih kayak gitu.
Nah, harganya pun nanti pasti naik. Semakin banyak yang beli, semakin harganya naik tentunya. Baik di produk-produk manapun ya. Seperti itu. Di saham pun seperti itu, di kripto pun seperti itu, kayak gitu. Begitupun sebaliknya ya. Kenapa harganya turun kayak gitu? Karena saking banyaknya yang ngejual kayak gitu. Atau saking banyaknya supply ya. Semakin banyaknya supply atau semakin banyaknya barang nih gitu kan, nggak laku kayak gitu, emasnya nggak laku gitu kan, itu pasti harganya pasti bakalan murah kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kenapa market naik atau turun ya. XAU kemana Master? Nah, di sini menarik ya, ada langsung nanya juga prospek dari XAU USD, nanti kita akan bahas juga ya tentunya. Nah, itu mungkin ya. Langsung ada yang nanya juga news. Menarik ya, ini pengen langsung ke ini ya, tradingnya mungkin ya. Udah pada bisa tradingnya ya, luar biasa. News untuk hari ini di jam 19.30 ya, kurang lebih di 15 menitan lagi. Tentunya kita tunggu-tunggu juga news di PPI ya, Production Price Index. Kalau kemarin di CPI, CPI itu Consumer Price Index. Itu bedanya apa? Kalau kemarin kan CPI berarti dari consumer. Kalau sekarang PPI berarti dari produsen. Kayak gitu. CPI sadis, betul ya, kemarin ngeri banget sih untuk CPI, dan itu sebenarnya udah dipredik juga sih untuk PPI-nya. Saya gabungkan dengan antara indeks dolarnya, baik dari XAU USD-nya, itu sangat menarik sekali ya. Tentunya penting ketahanan dana ya, itu yang sangat penting juga, dan itu mempengaruhi sekali ke psikologi dan hasil dari trading kita juga tentunya ya. Sama halnya kayak kita bisnis pada konvensional, biasanya kita bisa bandingkan antara bisnis-bisnis retail dengan bisnis-bisnis yang besar ya, contohnya toko-toko kecil lah dan toko-toko atau kita buka mall gitu kan, itu pasti sangat membandingkan perbedaannya sekali juga. Oke, mungkin kita akan langsung bahas ya untuk analisanya. Tadi ada yang mungkin udah nggak sabar ya, nunggu dari analisanya seperti apa. Oke, mohon izin buat share screen. Oke, udah. Oke, makasih Bu. Silakan. Mulai rame yang nanya. Gimana nih menurut Coach Pendi untuk prospek dari gold atau XAU USD? Kalau dari goalnya sendiri kemarin udah seperti apa ya, terjun bebas ya kalau dari kemarin itu ya. Tapi untuk ke hari ini biasanya emang kalau habis terjun bebas, oke, biar bisa ditampilkan juga. Oke, dari menurut saya pribadi, kalau dari teknik saya pribadi, oke, masih ketahan di area-area sini aja sampai 16.95, 96, 99 daerah itu saja. Tapi ketika belum bisa berusaha untuk menembus katakanlah support, belum bisa, ya udah akhirnya malam ini kemungkinan terbang aja sih, bisa. Bener nggak Coach? Kalau saya pribadi tadi sih udah ambil buy limit di 16.94. Mantap Mas Adi, gitu. luar biasa ya. Nah, kita ini mungkin untuk bonusnya ya, bonusnya kita akan bahas di market. Kita langsung aja, udah ada ya share screen-nya. Oke. Di sini saya udah buka XAU USD. Jadi ini candle CPI kemarin sadis banget ya. Sadis banget. Sebenarnya ini udah yang listrik ke bawah tapi. Sebenarnya ini udah dianalisain juga sih sebenarnya ya. Dan saya gabungkan antara dari indeks dolarnya maupun dari prospek fundamentalnya ya, atau suku bunga gitu, itu sangat mempengaruhi sekali tentunya. Nah, di sini kurang lebih kita akan review ulang dulu ya. Sebenarnya sih saya hanya menggunakan Fibonacci ya. Saya suka banget menggunakan Fibonacci, baik dari Fibonacci retracement, external retracement, maupun dari Fibonacci ekspansi. Nah, di sini yang pertama saya tarik dari Fibonacci seperti ini ya. Fibonacci retracement gitu kan. Sebelumnya di sini kan belum terjadi penurunan ya. Nah, di sini saya predik bahwasanya akan terjadi penurunan hanya sampai di golden ratio dari Fibonacci retracement, yaitu di 17.20 sebagai titik tumpu atau titik kunci ya di XAU USD. Dan kita bisa lihat ya, perhatikan di sini berhasil mantul ke atas dulu ya.
untuk XAUUSD. Wah, ini menarik ya. Pergerakannya udah 10 menit lagi, guys. Oke, sambil nunggu ya ini coach. Sambil nunggu lah, Siapa nggak tahu. apa-apa ya, sambil nunggu tentunya. Nah, di sini saya udah predik ya, udah mantul nih, gitu kan. Lalu saya tarik lagi, kita silangin Fibonacci-nya. Nah, terus aja silangin kayak gini ya. Gitu. Nanti juga pusing-pusing sih, gitu kan. Tapi kalau teliti, kalau jeli, ini sebenarnya udah di area golden ratio juga, gitu, pas banget di sini. Jadi saya targetin untuk penurunan dari sini ya, dari atas sini ke sini itu sama dari Fibonacci juga golden rasionya di 61,8. Sama dari sini ke sini ya, dari bawah sini ke sini saya juga sama predik menggunakan Fibonacci retracement juga, yaitu di sini ya. Atau bisa kita tarik juga di H4-nya kayak gitu. Nah, coba ya kita di H4, dan kalau di H4 penarikannya seperti ini. Nah, sorry. Ini nggak masuk ya. Nah, kalau masuk di sini harusnya. Nah, ini di sini. Itu. Ini wave-nya seperti ini. Nah, jadi kita juga ya kalau menggunakan Fibonacci kita harus tahu wave-nya itu atau gelombang-gelombang dari trennya seperti apa. Kalau ini kita bisa hitung satu wave aja gitu. Meskipun di sini ada kenaikan dulu ya, meskipun di sini ada kenaikan dulu kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dari line chart-nya ya seperti ini. Ini bisa jadi satu wave kayak gitu. Itu nanti kita bisa belajar lagi ya lebih lanjut lagi. Nah, di sini sama ya, di sini juga ada wave juga gitu. Nah, di sini. Jadi wave pertama atau turning point pertama, lalu di sini ada secondary reaction, lalu ada di sini turning point lagi, dan di sini ini XAUUSD ya, meskipun di sini ada kenaikan, sifatnya atau statusnya masih sebatas koreksi. Itu koreksinya sampai mana? Koreksinya di sini sama dari golden ratio Fibonacci retracement itu di 61,8. Nah, di sini kurang lebih. Ya, jadi di sini mantul lagi nih, mantul lagi. Ini pasti di sini mantul lagi. Selama Fibonacci retracement-nya ini belum berhasil ditembus. Kalau misalkan 61,8 ini berhasil tembus, itu beda cerita. Jadinya ke sini. Nah, tembus aja. Nah, itu berarti udah reversal trennya. Kayak gitu. Kalau seperti ini, trennya tentunya masih strong bearish. Kayak gitu. Ataupun misalkan nggak ambil pusing deh, saya mah banyak banget itu Fibonacci-nya gitu kan ya. Tinggal tarik-tarik aja gini. Ini mungkin ada yang teman-teman ada yang suka pattern juga ya, trading by pattern. Itu cocok banget sama saya juga, nanti bisa discuss juga. Nah, di sini dia bikin rectangle seperti ini ya. Itu tentunya jadi trigger juga untuk penurunannya di XAUUSD. Seperti itu. Dan untuk hari ini gimana gitu ya, untuk hari ini, untuk malam ini peluangnya gimana, bahkan ada signal gak Master lumayan biar dapat cuan juga. Oke, insya Allah ya, apabila lagi kalau ada momen yang pas kita why not gitu kan, saya ngasih signal ya. Oke. Untuk hari ini sama saya masih menggunakan Fibonacci retracement juga. Di sini saya menggunakan Fibonacci retracement ngukur candle CPI kemarin ya, ngukur dari candle CPI kemarin dari atas sini ke bawah sini ke ujung yang ini ya, pokoknya close H1 di CPI kemarin. Nah, bisa seperti ini juga, itu ada tekniknya. Jadi ini bisa jadi bikin candle bug ya, nanti kita bisa bahas lagi untuk lebih lanjutnya. Nah, ini harusnya ya secara literasi gitu kan, secara teknikal ini masih bisa ngejar atau koreksi. Ya, di sini bisa dikatakan XAUUSD belum ada koreksi. Itu selama candle ini ya, candle CPI kemarin itu belum tutup minimal 50%-nya. Itu. Ini hanya seperempatnya, baru seperempatnya, belum setengahnya atau belum ya setengah lah. Itu. Setengahnya di mana? Yaitu di level Fibonacci 50. Di sini ya, Fibonacci level 50. Ini idealnya harusnya di 17. Lalu untuk
krusialnya di mana? Krusialnya di sini tentunya. Ya, di 61.8. Bisa nggak seperti ini? Bisa-bisa aja tentunya apabila nanti mungkin rilis datanya mendukung untuk kenaikan. Tapi bisa nggak dia langsung turun lagi? Bisa juga kalau langsung turun. Kalau turun, setupnya seperti ini. Gitu. Nah, di sini ada support ya. Supportnya dari sini. Supportnya dari sini. Nah, dari sini. Ini juga jadi acuan ya, hati-hati. Supportnya di sini belum berhasil ditembusin. Hati-hati. Ini di sini kalau belum berhasil ditembusin ya, terus mantul aja di sini. Ini kan banyak banget ya mantul tadi, banyak banget mantul-mantul di sini. Itu merespon bahwasanya di sini ada tahanan, itu support yang berhasil ditembus atau RBS, support become resistant kayak gitu. Jadi apabila support yang sudah berhasil ditembus itu otomatis menjadi resisten terbarunya. Kayak gitu. Ini bisa nggak dia langsung turun? Bisa-bisa aja ya. Kayak gitu. Nah, ini setupnya. Setup kalau turun sampai mana, Master? Ya, kalau turun, Allah Akbar. Coba ya, kita tarik ke bulan external retracement. Wow, mengerikan nggak? Bisa sampai sini nggak bisa tentunya. Tapi targetnya sih di sini dulu ya, jangan jauh-jauh dulu. Kayak gitu. Nah, di sini ada support ya, majority support, hati-hati. Majority. Nah, di sini ya, secara kesimpulannya Fibonacci bisa kita jadikan sebagai alat untuk ukuran ya. Kalau, nah ini kan sama, ini juga tembus ya. Alat-alat ukur ya, kayak penggaris lah, sampai mana sih, jadi kita bisa forecast untuk penurunan atau kenaikannya. Nah, di sini. Jadi masih ada setup ya. Kalau saya sih untuk buy-nya masih nunggu breakout di 17.06 minimal. 17.06 tembus, baru kita bisa ambil posisi buy. Targetnya sampai berapa? 17.06 kita buy. Targetnya ini 17.17. Tapi untuk sekarang ini saya khawatir bisa langsung turun lagi ya. Kalau nanti CPI-nya dia PPI-nya untuk malam ini tadi di jam 19.30 mendukung penurunan. Bisa jadi nggak? Bisa jadi tentunya. Jadi untuk saat ini ada dua opsi sih, kita bisa buy limit ya, kita bisa buy limit kurang lebih di area blok bawah ini ya, support ini. Itu kan. Kita bisa manfaatin pantulannya minimal seperti ini pantulannya di sini. Ya. Atau nanti kita bisa buy on breakout. Gitu ya. Jadi di trading itu simpel banget ya. Simpel banget gitu kan, kalau udah tahu ya tentunya. Simpel banget. Jadi simpel banget itu hanya ada dua gitu kan. Kalau nggak buy ya sell. Kalau nggak profit ya loss kayak gitu. Bukan itu ya maksudnya. Jadi hanya ada breakout atau retrace gitu. Retrace sama retest beda ya. Bapak Ibu harus dipahami. Retrace sama retest beda gitu. Jadi di trading itu hanya ada dua gitu. Ada breakout, ada retrace. Nah, di sana kita bisa manfaatin peluang-peluangnya. Apakah kita mau manfaatin buy breakout-nya atau bisa kita manfaatin retracement-nya. Kayak gitu, retracement ya. Beda lagi kalau sama retest. Ini retracement. Jadi di sini ada dua opsi ya. Bisa kita buy on breakout nanti di buy-nya di atau apabila 17.06 breakout ya berhasil tembus. Atau nanti kita bisa buy limit di bawah. Tentunya di kurang lebih di 16.90-an atau 16.93 lah ya, 16.93 kita bisa. Itu sih untuk outlook ya dari XAU USD malam ini, semoga bermanfaat ya. Mungkin Mas Pendi ada pandangan lain bisa, atau Bu Nata mungkin boleh bisa di-sharingkan ya, luar biasa di sini banyak banget yang nanya. Oh, gak ada koreksi XAU sampai setengah harga dari satu candle dari news kemarin ya Mas. Belum ada ya, tadi udah dibahas. Lalu ada lagi yang bertanya, Master, meninggalnya Ratu Elizabeth ngaruh nggak ke euro? Kira-kira berita duka dari meninggalnya Ratu Inggris kemarin apa? Oh, Ratu Inggris ya. Kalau Inggris berarti ke pound sterling dong, bukan ke euro.
GBP. GBP. GBP ya. Karena sekarang udah misah gitu. Brexit ya. Bukan berbes exit ya. Pakai template. Ada Itu yang pasti nanya. ada pengaruhnya juga sih sebenarnya ya. Ada Nih, pengaruhnya Coach, juga. ada yang nanya nih dari Pak Yohan. Oh, Pakai apa itu, time Pak? frame berapa lama di chart biasanya untuk trading harian atau scalping? Menarik ya. Keren. Pakai time frame berapa lama di chart biasanya untuk trading harian atau scalping? Wah, langsung turun. Bentar. Saya mau ngecek dulu hasil Woi, datanya. bentar. Bentar. Wah, turun lagi nih kan. Boleh yang lain sambil tanya-tanya dulu di chat biar nanti dijawab gitu. Sambil kita lihat market sedikit. Oke. Coba ya, saya buka dulu di Forex Factory. PPI-nya stagnan ya, sesuai dengan forecast, yaitu di minus 0,1. Gitu. Tapi di sini ada perkembangan ya, yang tadinya atau data sebelumnya itu di 0,5%. Gitu, di 0,5%. Jadi ada minus ya, minus 0,5%. Forecast-nya di 0,1%. Dan aktualnya juga di minus 0,1%. Jadi tentunya ini bisa dikatakan lebih ke stagnan ya. Hati-hati tentunya. Yang harus kita perhatikan juga yaitu di core PPI-nya nih. Core PPI-nya positif. Core PPI-nya positif di 0,4% ya. Yang tadinya aktual forecast-nya previousnya atau data sebelumnya itu di 0,2%, lalu prediksinya atau forecast-nya di 0,3% dan aktualnya itu di 0,4%. Ini yang bikin tadi mungkin ada respon gejolak XAUUSD ke bawah ya. Di pasar merespon untuk penguatan untuk USD. Gitu. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan tadi ya dari Bapak Yohan, pakai time frame berapa lama di chart biasanya untuk trading harian atau scalping? Menarik ya, yang pertama yang akan kita bahas tentunya di trading harian dulu ya, di trading harian. Ya, trading harian itu biasanya yang saya gunakan ya Pak, minimalnya itu di M30 masih bisa. Di M30 masih bisa. Ini untuk harian. M30 masih bisa. Bahkan 15 menit pun bisa ya. Nah, jangan dulu ke sana, mungkin yang harus kita pahami dulu nih. Yang harus kita pahami dulu yaitu konsep dari sebuah time frame. Kayak gitu. Konsep dari sebuah time frame. Yaitu konsep dari sebuah time frame itu semakin kecil time frame itu semakin banyak noise-nya atau semakin besar noise-nya. Noise itu apa? Gitu kan? Ya secara garis besarnya terlalu banyak false signalnya lah. Nah, itu palsunya. Terlalu random gitu. Jadi skala juga terlalu kecil. Kayak gitu. Nah, begitupun sebaliknya, semakin besar time frame itu semakin besar juga akurasinya. Bisa dikatakan seperti itu, ya, semakin besar juga akurasinya. Dan semakin panjang juga responnya gitu. Kalau kita menggunakan time frame kecil, contohnya misalkan di M5, M1 bahkan itu selain berbahaya ya, bisa dikatakan selain berbahaya, selain terlalu beresiko, ya trading targetnya pun kecil-kecil kayak gitu, atau responnya hanya kecil-kecil, bisa cuman hanya 2 atau sampai 3 poin mungkin, atau 30 pip atau 20 pip, itu hanya di menitan gitu ya, M5, M1, M15 kayak gitu. Tapi ada kelebihannya juga tentunya ya, kita trading menggunakan time frame kecil kayak gitu. Kelebihannya apa? Kelebihannya yaitu kita bisa curi start. Nah itu, jadi nggak ketinggalan momen. Nah, kita bisa curi start di time frame kecil. Kalau saya sih biasanya menggunakan time frame M15 untuk curi start. Kayak gitu. Jadi nggak terlalu kecil di M5, itu terlalu kecil menurut saya. Gitu. Bahkan atau apabila di M1, ya itu terlalu kecil banget. Tapi ada juga ya orang, atau saya juga biasanya kalau iseng gitu kan, ngecek di H1 ngecek gitu. Di M1 ngecek gitu kan. Saking misalkan gregetnya ya gitu, ini mau kemana gitu. Tapi terlalu berbahaya ya.
untuk time frame rendah kayak gitu. Itu yang pertama konsepnya. Nah, balik lagi ke trading harian biasanya digunakan time frame berapa aja. Idealnya itu di H1 dulu ya, di H1 dulu. Kita analisa di H1. Kita analisa di H1. Nah, H4 kita gunakan juga H4. Ya, H4 kita gunakan juga sebagai istilahnya itu pendukung, analisa pendukung. Tetap ya acuannya untuk harian itu di H1 dulu. Gitu, untuk hariannya di H1. Daily pun bisa. Di time frame daily ya, D1 gitu kan, di time frame daily itu bisa kita gunakan juga. Gitu. Maksimalnya di daily tentunya. Itu untuk harian, trading harian. Minimalnya tadi di M30 atau M15 bisa, masih bisa. Kayak gitu untuk harian. Tapi tetap ya acuannya atau patokannya itu biasanya saya di H1. Gitu di H1 dulu. Analisa di H1. Kayak gitu. Itu sih kalau mungkin untuk Bapak atau Ibu semuanya pengen tradingnya harian gitu ya. Bisa gunakan time frame H1 dan H4. Ada lagi nih tambahan dari saya mungkin ya. Kalau misalkan analisa pertama kita acuannya itu di H1 ya. Acuannya kita di H1 dan kita open posisi juga di H1 berdasarkan H1 ya. Stop loss dan take profit juga harus berdasarkan H1. Kayak gitu. Ya, jangan sampai kita analisa pertama ya berdasarkan H1 ya, take profit sama stop loss berdasarkan H4. Nah, itu kurang masuk. Kayak gitu. Kalau misalkan mau analisa dan mau open posisi dan stop loss-nya pun harus di time frame tersebut gitu. Kalau misalkan open posisinya di H4 ya SL dan TP-nya juga harus berdasarkan H4. Itu yang lebih ideal. Seperti itu. Jadi ada juga kenapa saya bilang seperti itu karena banyak banget ya yang suka biasanya geser-geser SL kayak gitu. Kita open posisi di H1 gitu kan. Kita open posisi di H1 gitu kan. Ini udah mau kena SL gitu kan. Ini udah mau kena SL. Nggak apa-apa ada di H4-nya juga gitu kan, di H4-nya juga masih bisa naik misalkan ya, masih bisa naik. Terus aja geser-geser SL, geser SL lagi. Terus sampai jauh banget ke floating gitu kan, nggak sadar gitu. Nah, itu yang dihindari ya apabila kita penggunaan untuk time frame. Ya, baik lagi untuk scalping. Untuk scalping sih biasanya saya bukan tipe trading scalping juga ya karena capek kalau scalping. Untuk scalping sih ya biasanya teman-teman yang suka sering scalping di M15, Bapak. Di M15 bisa kita gunakan sebagai acuan untuk scalping ya di M15. Di M5, M1 sih kalau menurut saya nggak terlalu rekomendasi ya karena terlalu pendek, Bapak. Gitu. Apalagi di pair currency ya, di pair currency. Di pair currency itu nggak masuk untuk PNL-nya atau profit dan loss-nya. Gitu. Pasti nggak akan sehat kalau trading terlalu kecil ya. Jadi kita juga harus menggunakan atau memikirkan risk reward-nya gitu, risk reward rasionya. Itu yang sangat penting kalau menurut saya. Nah, risk reward di sini itu harus digabungkan juga dengan win rate. Kayak gitu, itu penggabungannya. Itu sih tergantung ke Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Yang suka yang lebih ke win rate gitu ya. Win rate-nya 90%, 95% ya, bahkan sampai 99% gitu kan. Tapi risk reward-nya nggak masuk. Kayak gitu, bisa 1:3 gitu kan. Bahkan bisa 1:5, 1:2 masih mending lah ya, 1:2. Satunya itu profitnya, duanya loss-nya ya. Gitu. Biasanya yang terlalu mengagungkan win rate kayak gitu. Nah, ada lagi yang suka mengagungkan juga risk reward. Kalau menurut saya sih lebih bagus risk reward kayak gitu. Kita tahu nih ukurannya gitu, batasan-batasannya. Sebelum kita open posisi. Misalkan buy. Profitnya 100 pip. Stop loss-nya di 50 pip. Nah, itu lebih ke risk reward kayak gitu. Tapi itu jarang banget gitu kan. Dan kalau kita gabungkan dengan win rate itu susah banget tentunya kayak gitu. Ya, tadi mungkin udah kejawab ya. Untuk trading harian bisa di H1 acuannya. Sudah jelas mungkin Bapak Yohan. Iya. Terus ini ada pertanyaan buat Bu Nata kayaknya.
masih bingung Mas Mbak tentang trading. Nah, Boleh Bu Nanda, bingungnya boleh belah mana nih? jelasin. Bingungnya belah mana? Bingungnya Coba belah tanyain ulang, mana? bingungnya sebelah mana? Mungkin Jadi di sini lengkap ya, dari yang awam sampai yang udah trader hebat nih, kayaknya banyak ya yang nonton. mungkin ada yang bingung, kita transaksi itu apa sih, kan kita ada di online gitu. Mungkin dari bapaknya, mungkin Pak Ray Ini ada Hadrian. pertanyaan menarik lagi ya. Secara risam USD menguat atau melemah ya coach? Oke, kita akan jawab mungkin secara singkat. Nah, oke. Bapak Winarso ya, Bapak Winarso bisa Winarso. cek di indeks dolarnya Pak. Kalau Bapak bisa pengen tahu untuk penguatan atau pelemahan untuk USD ya. Itu bisa dianalisis juga secara teknikal baik fundamentalnya. Itu ada, saya juga suka suka analisis juga dari indeks dolarnya itu. Pengen tahu nih prospeknya dari USD-nya apakah menguat atau melemah kayak gitu. Apabila teman-teman yang suka trading di gold ya atau di yang ada sangkut pautnya dengan USD, itu bisa analisis di indeks dolar ya. Kalau secara garis besarnya Pak untuk indeks dolarnya ya, untuk indeks dolarnya sendiri tadi sih saya udah analisis juga secara sederhana ya, masih bisa untuk penguatan ya untuk USD. Itu sih yang saya khawatirkan sejauh ini. Tapi ada nanti mungkin ada titik peak resistennya tentunya. Itu bisa dijadikan level untuk pembalikan arahnya. Dan untuk fundamentalnya sendiri masih nunggu untuk FOMC di minggu depan ya. Itu FOMC minggu depan adalah titik kunci sih sebenarnya, titik kunci sebuah tren. Untuk sekarang masih bisa dikatakan masih sideways, dan itu pasar merespon masih menunggu keputusan dari FOMC atau kebijakan ketua atau kepala The Fed untuk menaikkan suku bunganya. Itu sangat berpengaruh. Ngecek indeks dolar update per news di web atau aplikasi apa ya coach? Bisa di web, ada di web, di aplikasi juga ada. Di web sih biasanya kalau saya di TradingView ada DXY ya untuk kode produknya DXY. Lalu ada lagi dari Pak Yohan, apakah besar kecil volume berpengaruh? Kalau iya, di time frame berapa? Oke. Berpengaruh apanya nih? Kalau berpengaruh psikologi, iya Pak, menurut saya. Ya, lot atau volume transaksi itu sangat berpengaruh sekali terhadap psikologi kita, kayak gitu. Contoh misalkan kita lotnya besar, gitu ya, atau lot gajah lah ya. Biasanya suka banyak yang bilang lotnya pakai lot gajah, gitu kan. Sebenarnya lot gajah juga nggak salah banget gitu kan, kita menggunakan lot gajah. Tapi yang harus kita perhatikan, modal kita kuat nggak, kayak gitu. Modal kita kuat nggak, kayak gitu. Atau malah mau all in, itu kan saya berani meresikokan 100%-nya. Kalau di judi kan bahasanya all in ya, all in. Kalau di forex biasanya full lot, gitu kan. Itu sangat mempengaruhi juga, gitu ya, sangat mempengaruhi sekali ke psikologi. Kalau ke marketnya, kalau misalkan masih 1 lot, 2 lot, sampai 20 lot, itu nggak akan terlalu berpengaruh sih. Kenapa? Karena masih banyak para pelajar yang lebih besar dari kita. Kita sebenarnya masih disebut sebagai trader retail, kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar mengikuti trader-trader yang big, ya, para big player gitu. Jadi untuk ke marketnya nggak ada berpengaruh, tapi ke psikologi kita itu sangat berpengaruh gitu. Ada lagi? Nih. Maksudnya volume di chat Pak, gitu. Oh, kayak kirain volume transaksi ya. Oke, volume TIX. Oh, volume yang di candle ya. Oke. Itu berpengaruh banget Pak tentunya. Itu sangat berpengaruh juga gitu kan. Kalau saya biasanya untuk cek volume ya, untuk cek volume biasanya saya menggunakan grafik candle ya. Nggak perlu pakai indikator volume gitu. Nggak perlu. Masih lebih kelihatan di candle-nya kayak gitu. Masih tinggal lihat aja di candle-candlenya gitu kan. Contoh misalkan seperti ini ya, di H1 nih. Di H1 candlenya full banget ya, full power di sini di PPI ya, di CPI kemarin malam, itu full power banget gitu. Dan masih merespon penurunan kan setelah close candle yang ini. Kayak gitu, setelah close candle yang ini. Nah, itu berarti pasar merespon volume sell-nya itu
masih besar sekali. Jadi belum ada perlawanan untuk saat ini. Seperti itu Pak, itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu nanti bisa dipelajari di pola-pola candlestick. Nanti sama saya Pak, kalau mau untuk belajar pola-pola candlestick. Nanti kita bahas juga ya, mungkin di webinar next. Soalnya banyak banget pola-pola candlestick, dan itu volumenya juga diperhatikan, kayak gitu, volume candlenya. Oke, ada lagi? Banyak banget ya pertanyaan di sini. Cara Pendi kayaknya udah ini ya, udah ngantuk Mas Pendi. Bukan ngantuk sih, lagi memperhatikan si marketnya lumayan nih. Terus Coach Viti juga menjelaskannya biar tersampaikan, nggak perlu ikut campur omongan karena biar tersampaikan semua dulu gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Coach. Gimana tuh? Aduh, cara melatih psikologi trading biar nggak FOMO gimana Pak? Kadang kalau udah loss besar, pengen biar cepat profit seperti itu. Mungkin ini kita jawab pertanyaan terakhir dulu, soalnya semakin malam juga nih Coach. Boleh? Semakin banyak ya? Oke, semakin banyak juga ya. Oke, cara melatih psikologi ya. Ini tentunya sangat penting sekali ya, dan kalau menurut saya di trading itu yang paling sulit itu menurut saya bukan analisa, tapi psikologi, kayak gitu. Bener banget Pak. Kalau banyakan orang biasanya analisa itu hanya 30% misalkan ya, analisa itu hanya 30%, itu selebihnya psikologi dan money management. Itu saya setuju banget sih sebenarnya, kayak gitu. Nah, kalau dari saya sih untuk cara melatih psikologi yang pertama kita harus punya trading plan. Kita harus punya trading plan, gitu. Jadi ada istilahnya tuh plan your trade. Ayo betul. Plan your trade and trade your plan, kayak gitu. Jadi plan kan bikinkan plan tradingan Anda dan tradingkan planan Anda, kayak gitu. Gitu. Jadi harus sesuai ya dengan plan yang awal gitu. Jadi jangan berubah-ubah. Nah kayak tadi ya, digeser-geser terus gitu. Itu nggak baik banget, itu pasti mempengaruhi ke psikologi, kayak gitu. Jadi yang pertama harus punya plan. Punya plan di sini banyak banget ya. Yang pertama dari analisanya gitu kan. Yang kedua dari money manajemennya. Lotnya berapa, dan itu harus hitung-hitungan juga, kayak gitu. Contoh misalkan harus batasin juga resikonya. Oh, untuk OP sekarang nih saya hanya berani meresikokan di $100 maksimal misalkan. Ya udah, berarti itu tinggal bagi-bagikan aja dengan lotnya. Contoh misalkan $100, berarti kalau kita menggunakan 0,10 lot, berarti ada 100 pip atau 10 poin, kayak gitu. Terus ada lagi misalkan, oh nggak apa-apa deh, saya menggunakan 0,20 lot, berarti dalam tadi $100 tadi, berarti 50 pip atau 5 poin dari batasannya. Nah, kayak gitu. Lalu yang kedua, modal. Ya, modal itu juga sangat mempengaruhi juga ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ini lebih ke money management sih sebenarnya. Jangan sampai kita maksain nih untuk trading, gitu kan? Jangan sampai untuk maksain untuk trading. Jadi sebisa mungkin kalau kita trading itu menggunakan uang dingin. Istilahnya tuh uang dingin, gitu kan? Uang yang dimasukin ke kulkas. Bukan ya. Bukan maksudnya uang ini yang dimasukin ke kulkas, bukan. Tapi uang yang emang benar-benar Bapak Ibu siap dengan resikonya. Kayak gitu, siap dengan resikonya. Jangan sampai maksain gitu kan. Maksain. Dan di sini juga kita ya tadi mungkin udah dilihat juga result dari signalnya sendiri gitu kan. Dari 3 minggu tersebut, itu minggu pertama ya, tadi minggu pertama atau di di grafik yang pertama atau di tabel yang pertama itu nggak ada loss. Benar ya? Nggak ada loss. Kayak gitu. Lalu di minggu yang kedua itu ada loss tapi akumulasi profit, kayak gitu. Lalu di tabel yang terakhir itu akumulasinya malah merah, kayak gitu. Nah, di sanalah ya kita harus sadari juga itu, jangan sampai kemakan keiming-imingi para oknum-oknum di luar sana yang menjanjikan trading itu bakalan 100% profit, 100% profit. Kayak gitu. Saya di sini kita nggak bisa jamin seperti itu ya, karena yang namanya bisnis tadi ya yang disebutin juga dari Bu Nata, yaitu ya profit dan loss itu udah bagian dari bisnis atau trading, seperti itu. Itu yang harus dipahami juga. Kayak gitu. Sebenarnya masih banyak lagi ya, itu beberapa tips untuk kita melatih psikologi.
nanti mungkin bisa langsung datang aja ke kantor untuk kita bisa diskusi lebih lanjut lagi ya. Oh. Nah, bisa juga kalau misalkan kita lagi kesel ya, lagi apalagi cewek-cewek PMS, kesel lah, trading aja lah ya, lotnya digede-gedein, hati-hati. Jaga psikologinya kalau misalkan lagi santai, tenang. Ngomongin cewek dong. Emosi ya, biasa cewek kan ya, apalagi ibu-ibu tuh ambil nyuci kan, kesel, udah trading aja, wes. 20 lot gitu tiba-tiba, aduh. Aduh, Jadi kitanya juga harus sambil tenang, emosi, dan yang lain-lain. VIP kelas ada ya, di cabang ada, VIP kelas kita ada di setiap jam 1 ya, Coach? Ya, betul. Di jam 1, jam 2, sampai jam 3 sore. Nah, itu. Tuh, langsung datang aja, Pak. Langsung datang aja ke Cafe Trader di Max di Jalan Garuda nomor 88 Andil Bandung. Ya, atau bisa hubungi dulu teman-teman trading advisor kita. Oke, betul. Boleh silakan Pak Budiono. Oh, Pak Budiono di Jogja kan? Pak Budiono biasanya suka ikut FOMC. Nanti kita FOMC lagi, Pak. Aman. Oke, siap. Ini selalu nyimak terus, didimek terus kayaknya. Ada drop nggak, Mas? Drop apa nih? Drop Apa nih yang drop nih? drop. Oke, ada Luar pertanyaan lagi? biasa banget ya untuk malam ini, luar biasa banget teman-teman. Tentunya udah 1 jam. 2 jam ya? 2 jam ya? 2 jam. Wow, Hampir 2 luar biasa jam. sih. Hampir 2 jam, aduh. Lumayan sih. Malam semakin Tadi ramai ya. sampai 56 partisipan gitu. Luar biasa, terima kasih yang udah bergabung. Tuh, jangan lupa Aduh. ngopi teman-teman. Jangan lupa ngopi. Oh, Jatim grup WA, bukan drop. Oh, grup. Ada dong. Ada. Kita edukasi dan signal via WhatsApp. Ini kenapa saya merah banget ya muka ya? Aduh, Lagi marah ya, Coach? Oh. merah. Tapi floatingnya biru ya? Oh, Alhamdulillah biru dong. Floatingnya Harus biru ya. Ini Kapan saya ada di Bali, di Dimax on proses ya. kayaknya saya harus pakai kacamata. Coba saya pakai kacamata dulu ya. Kacamata. Aduh. Aduh. Bisa gitu. Ternyata Bercanda. selain mentor ternyata humoris juga nih. Ini biar rame lah ya. Biar nggak tegang. Oh, ternyata udah naik aja nih market sau. Kan tadi ya, masih bolak-balik aja, kita tunggu nih. Kita masih nunggu ya. Nah, disinilah trading itu waiting game. Wih, permainan menunggu ya. Tadi kayaknya udah ada yang buy now nih, kayaknya udah profit banyak. Lumayan sih, profit sih luar biasa. Nah, oh, mantul nih. Kapan ada di Bali di Max ya, katanya Mas Pendi. On proses ya, kita mau buka cepat di Bali. Di Bali, tapi kalau ngadain seminar di Bali mungkin aja sih bisa, kalau peminatnya banyak, yang pengen belajar banyak, kita bisa kok gitu. Bali deket. Masih di Indonesia. Sudah Boy saya, wah Pak Kevin keren nih. Keren sih, keren. Oke, berarti sama nih, sama udah Boy. Aduh, Boy-nya Pak Kevin. Oke. Oh iya, mungkin saya untuk terakhir saya mau liatin dari beberapa testimoni ya. Teman-teman bisa cek juga di Linktree kita ya. Linktree di Dimax Education Official. Di sini ada beberapa testimoni yang sudah terjadi juga ya. Dan ini juga beberapa bukan produk ya, lebih ke program-program yang ada di Dimax, fasilitas apa aja gitu kan. Yang pertama ada Signal ya, program Signal. Lalu yang kedua ada kelas ya, di sini kelas lebih intensif tentunya. Dan ada grup sharing juga ya, sharing yang teman-teman yang udah bisa trading juga ya. Kalau di DE Class ini bedanya diajarinnya dari basic ya, gitu. Jadi misalkan teman-teman yang udah tahu dari basic, saya emang nggak akan ikut lah, gitu kan. Langsung aja ke teman-teman bergabungnya ke yang DE Center ini, gitu kan. Atau yang ke grup buat sharing, gitu kan. Lalu ada di sini ada review analisa juga, banyak ya. Signal seperti apa sih? Ya signal ya kurang lebih di sini ya banyak juga, kurang lebih ya. Signalnya ini lebih ke signal matang ya, bukan signal contoh misalkan buy apabila breakout, sell apabila breakout. Enggak ya. Kalau di sini lebih matang. Jadi
buy now atau sell now atau buy limit di harga berapa, sell limit di harga berapa. Biasanya kan banyak tuh yang suka ambigu ya kalau ngasih signal itu gitu. Buy ketika atau buy jikalau gitu kan. Jikalau udah kayak ini aja ya. Lagu aja gitu. Jikalau Master Richard Lee. Ini bisa dibuka juga, bisa dilihat-lihat juga ya. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya misalkan. Jadi ada analisanya juga ya. Jadi ada analisa juga Ada buy XAUSD alasannya now. gitu. Betul. Oh ini 2021 guys, ini lama banget. Udah lama berarti soalnya dari awal banget ini. Kayak gitu. Makin jaya terus ya. Makin jaya Oh terus. iya, amin ya robbal alamin. Lancar semuanya. Review analisa, coba kita lihat review analisa di sini. Oh ini masih baru ya. Nah kurang lebih kalau review analisa seperti ini ya. Nah contoh ini kayak gini, misalkan di XAUUSD sama ya 21 Desember ya. Ini udah lama ternyata. Kayak gitu. Ya, analisanya before afternya ada ya. Ini jelas banget gitu kan analisanya. Gitu kan. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Ini ada metodenya gitu kan. Ada cara analisanya gitu. Bukan kita hanya ngeprediksi sembarangan gitu. Oh ini ada yang coret-coret ya. Kita hapus dulu. Maaf. Kayaknya ke coret. Oke. Ini Bukan sulap, bukan sihir. mana ya? Ini saya pernah analisa Nasdaq. Nah, ini ya mungkin teman-teman yang trading forex nggak pernah tahu nih. Nasdaq juga saya analisa gitu kan. Nasdaq juga saya analisa. Nah, di sini bagus banget ya analisanya. Saya predik turun dulu, mengejar ke di sini bawah gitu ya. Ke blok abu yang bawah. Lalu langsung setelah dia masuk ke abu yang bawah, dia langsung huge naik. Dan targetnya langsung target upside di 162.00.000. Wah ngeri. Ini ada ilmunya ya. Gitu bisa dipelajari juga. Kayak gitu. Jadi bukan hanya, nah ini sama ya, ini menggunakan Fibonacci juga gitu. Nasdaq loh ini. Nasdaq. Ini sulit banget ya analisanya. Gold biasanya sih kebanyakan di gold ya. Gold sama, nah ini gold juga gitu kan. Di sini bikin area sell area gitu. Langsung afternya dia langsung jatuh gitu. Oh ini apa ya? Oh GBP USD salah, sorry. Ini gold. Nah ini gold sama ya. Saya predik oh ini nih akan jatuh di sini gitu kan. Sama ini juga menggunakan Fibonacci gitu kan. Pokoknya bagus banget lah Fibonacci, bisa Bapak Ibu pelajari juga ya. Itu mungkin dari saya, teman-teman bisa langsung lanjut ya untuk penutupannya. Oke, gimana nih Miss Nata? Udah kayaknya udah ramai berjalan banget, dengan alhamdulillah. lancar, rame, banyak yang join juga, banyak yang tanya jawab. Jadi Oh, paradigma trading forex yang buruk itu lama-lama kita bisa ubah jadi lebih baik gitu lewat Didimax ya, amin gitu. simple dan unik gitu loh. Nah ini besok juga pasti ada lagi, jadi bisa diikutin juga webinarnya bersama mentor-mentor yang lainnya juga. Jadi kalau ada linknya langsung aja join gitu. Biasanya suka di-upload kan sama status kita. Di status kita sama status kita. Di status kita. Oke, mungkin cukup sekian ya. Udah hampir 2 jam kita nemenin. 2 jam, oke. Kurang Ini lebihnya. kesimpulannya belum dibacain loh. Oh, wow. Oh Coba iya, bacain tuh. kesimpulannya nih. Kesimpulannya. Nah itu. Boleh? Sama Master Widi. Sama Master Pendi sih. Madep. Oh, Master Pendi sih. Baca ya, kesimpulannya. Trading forex adalah salah satu alat untuk menuju kesuksesan finansial. Dengan trading forex, kita bisa mendapatkan peluang keuntungan yang tidak terbatas. Nah, disitulah trading forex, keuntungannya tidak terbatas. Tapi tentunya risikonya juga merupakan bagian dari trading. Akan tetapi dengan knowledge dan manajemen risiko yang baik, high risk and high
return bisa kita ubah menjadi low risk dan high return. Wih, luar biasa ya Mas Fendi. Tepuk tangan buat kita semuanya guys. Oke, Luar biasa. buat mengubah gimana ya paradigma masyarakat sih. Sip. Tadi ada yang nanya juga untuk masuk grupnya, minta dimasukin ke grup, cukup siapkan aja modal tradingnya. Nah, habis ini bisa coba langsung registrasi ya di didimax.co.id. Silakan hubungi apa namanya trading advisor-nya di Didimax. Jadi bisa langsung coba praktekin akun demo dan segala macam, bisa langsung registrasi aja. Oke, high risk and high return bisa kita ubah menjadi low risk dan high return. Itu keren sih. Low risk dan high return. Oke, cukup dari Mas Widi. Dari Mas Fendi cukup ya? Cukup. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih banget untuk Bapak Ibu yang nyempetin waktunya lagi santai di rumah baru beres kerja untuk nonton webinar kita. Dan jangan bosan-bosan karena setiap hari itu bakal ada webinar terus. Ya, jadi untuk sharing ilmu, mungkin sharing pengalaman di sini dan lain-lain. Oke, mohon maaf sedikit banyaknya semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan segala macam mohon dimaafkan dan dimaklumkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian ya, saya Nata. Saya Fendi, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.